Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufis Kelima. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi, adalah berusaha mencapai generalisasi. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. 1. Pengetahuan biasa, diartikan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusannya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan dibedakan antara pengetahuan yang bersifat prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya, sedangkan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat ilmiah yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah: 1. Harus memiliki objek tertentu, yang kedua harus bersistem, 3. Memiliki metode tertentu, dan yang keempat sifatnya umum. Dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Ferry Hartawan. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu ini berkembang secara bertahap, yaitu yang pertama ialah zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini disebut zaman batu. Yang kedua ialah zaman Yunani kuno. Pada masa ini, dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Karena pada masa ini, bangsa Yunani tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi yang ada. Ketiga ialah zaman peradaban atau zaman abad pertengahan. Pada masa ini, hampir semua ilmuwan adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ialah zaman Renaissance, ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai perubahan menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima ialah zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Dan yang terakhir ialah zaman ke-6 atau zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan perkembangan dan penemuan teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Fatur Rahman. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-silanya. Yang pertama ada ketuhanan yang maha. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia harus mempertimbangkan iptek, haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dan teori lainnya.
yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dilihat dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu yaitu diambil dari kata science, dan peralihan dari bahasa Arab yaitu dari kata kalima. Untuk memperjelas kembali pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan prailmiah yaitu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah. Sedangkan pengetahuan ilmiah yaitu pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut dengan pengetahuan biasa, sedangkan pengetahuan kedua yaitu disebut dengan pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek, harus bersistem, harus bermetode, dan sifatnya umum. Pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya memiliki perbedaan. Dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu itu pasti pengetahuan, namun semua pengetahuan belum tentu itu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Eliansa akan melanjutkan materi tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai, yaitu yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif, yaitu yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Terus yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Terus yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh adanya IPTEK mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra. Saya di sini akan memaparkan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Mupiarto pada tahun 1980 belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat,
pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya selaku perwakilan dari kelompok ingin menyampaikan kesan terhadap Pak Adi. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu, wawasan, dan juga pelajaran buat kita semua. Pesannya, sehat selalu, sukses terus, dan terima kasih telah mengajar kami walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.